Saya selama ini mencari dia tapi nggak tahu di mana keberadaannya. Dia adalah ayah yang tidak bertanggung jawab. Dia adalah ayah pengecut. Hanya sesat. Ayah! Aku tahu. Kamu masih ada dekat sini kan? Keluar! Keluar kamu ayah pengecut! Dasar kamu ya. Ayah tidak punya perasaan. Kamu hampir membunuh anak kandung sendiri. Kamu hampir membunuh aku dan juga Ali. Apa kamu ingat itu? Dari dulu, aku dan Alia berusaha mencari-cari kamu. Kami berdua haus akan kasih sayang orang tua. Tapi kamu meninggalkan kami. Kami berdua hidup susah. Kamu meninggalkan kami untuk kesenangan kamu sendiri, ayah. Ayah mau cuma apa kamu? Keluar! Hidup aku berantakan, ayah. Aku jadi perempuan yang haus akan kasih sayang. Aku masuk ke dalam pergaulan dunia bebas. Dan sampai aku hamil. Aku hamil di luar nikah. Sekarang hidup aku hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Ditambah laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab. Semakin hancur hidup aku. Semakin hancur, ayah. Itu semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu, ayah pengecut. Keluar kamu, Asep. Maafin ayah, Dara. Ayah benar-benar bukan ayah yang baik. Ayah udah hancurin hidup kalian. Ayah jahat. Ayah egois. Semua yang ayah lakukan cuma buat kebahagiaan ayah sendiri. Ayah pikir waktu itu asal ayah bahagia, semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata enggak. Ayah memang kejam. Hampir aja menghabisi nyawa kalian. Kamu dan Alia. Darah daging ayah sendiri. Ayah memang gak pantas disebut ayah kalian. Keluar! Maaf Pak, maaf. Saya minta maaf Pak. Kamu kenapa sih? Kamu kenapa nggak tangkap orang itu? Tangkap apa Mbak? Saya mau ketemu Badara. Badara nggak apa-apa? Udah, kamu harus tangkap orang itu. Dia itu adalah ayah yang tidak bertanggung jawab. Dia ayah saya. Ayah bantu saya, cepat, cepat, cepat dong. Berhenti!
lepaskan. Lepaskan. Yang bener dong. Stop. Hei! Berhenti! Kemana dia? Udah. Noh, mana? Mana orang itu? Kok kamu gak bawa orang itu kemana? Saya minta maaf, Mbak. Saya gagal. Ya ampun, Nino. Kenapa gagal sih? Kenapa kamu gak bisa bawa orang itu ke sini? Dia itu adalah ayah kandung saya. Saya tuh cari selama ini gak tahu di mana. Saya berharap kamu bisa nangkep dia. Saya udah berusaha semaksimal mungkin, Mbak. Saya udah coba tangkap tapi tiba-tiba lepas dan saya nggak tahu sekarang hilang kemana, Mbak. Saya minta maaf kalau saya bikin Mbak Dara kecewa. Saya bukan kecewa sama kamu loh. Saya kecewa sama ayah kandung saya. Karena dia udah ngelantarin saya. Dia udah meninggalin saya sama keluarga saya. Dia adalah ayah yang tidak bertanggung jawab. Dia ninggalin kita semua demi kesenangan dia. Saya hancur. Hidup saya hancur, sehancur-hancurnya. Saya selama ini mencari dia tapi nggak tahu di mana keberadaannya. Dia adalah ayah yang tidak bertanggung jawab. Dia adalah ayah pengecut. Saya minta maaf, Mbak. Jujur saya sedih melihat Mbak Dara seperti ini, Mbak. Mbak Dara bisa cerita sama saya, Mbak. Kalau ada yang bisa saya bantu, pasti saya bantu, Mbak. Yang penting Mbak Dara ngerasa lebih baik. Saya ngerti perasaan Mbak Dara. Tapi Mbak Dara harus kuat, Mbak. Lepasin aja semuanya, Mbak. Mbak Dara udah hebat sampai sejauh ini. Mbak Dara jangan kerasa sendiri karena ada saya. Saya akan terus nemenin Mbak Dara. Oke? Sayang, adik kamu teh belum mandi ya? Mandi atuh, bau asemnya teh sampai sini tahu. Iya, ini udah mau mandi kok. Mau aja terus dari tadi, tapi nggak mandi-mandi. Udah mandi dulu sana. Ntar nyambung lagi teleponnya habis mandi. Deh sayang. Tunggu. Jangan dimatiin dulu dong sayang. Ini kamu temenin aku mandi ya. Jadi aku bawa HP-nya ke kamar mandi. Ih, kamu teh apaan sih nanaonan? Masa iya mandi sambil teleponan? Rusak nanti HP-nya. Oh, udah sayang, kamu tenang aja. Ini HP-nya tahan air kok. Iya tahan air, cuma kan bukan berarti diajak mandi. Udah kamu tuh kalau diajak ngomong serius malah bercanda terus. Oh, emang kamu mau ngomong serius soal apa sayang? Aku tuh mau nanya soal Teh Dara sama Nisa. Mereka gimana sekarang? Udah baikan? Ya belum. Nisa marah banget sih sama Dara. Dan kayaknya dia butuh waktu lama sampai dia bisa bener-bener maafin Dara. Ya Allah, kasihan banget ya sayang. Sayang,
Boleh nggak? Aku pengen ngomong sama Nisa. Ya udah, nanti aku samperin Nisa supaya kamu bisa ngomong sama dia ya. Tapi sekarang aku mandi dulu. Kamu temenin aku ya. Ya ampun, kamu tuh apaan sih? Genit banget. Michelle, sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ke kamu. Kamu sudah menyelamatkan anak saya. Saya nggak nyangka kalau masih bisa ketemu dengan Cakra. Kalau bukan karena kamu, mungkin Cakra sudah nggak ada. Om, nggak perlu berterima kasih sama aku. Seharusnya aku yang harus merasa beruntung karena aku bisa ketemu sama Cakra. Beruntung. Jadi karena aku mirip sama Banyu, kamu jadi bisa mainin perasaan aku gitu. Terus pura-pura lihat Banyu dalam diri aku. Freak banget sih, Michelle. Udah dong, Cakra. Aku tahu aku salah. Ya meskipun aku masih nganggap kamu Banyu, tapi makin lama aku makin sadar kalau kalian berdua itu dua orang yang berbeda. Cuman aku udah gak peduli sama itu, aku udah gak peduli. Yang perlu kamu tahu sekarang, aku beneran sayang sama kamu, aku tulus. Cakra, kamu nggak boleh kayak gitu dong, Nak. Dia tuh sudah nyelamatin kamu. Minimal hargai itu. Dia tuh nggak nyelamatin aku, Pak. Dia cuma bisa lihat di dalam diri aku kalau aku ini bisa dimanfaatin demi kepentingan sendiri, Pak. Kalau emang niat dia tuh buat nolongin aku, nggak mungkin dia bohongin aku, Pak. Aku aja hampir percaya kalau aku ini orang lain, Pak. Dia bisa jadi dia salah, tapi tidak serta-merta. Kesalahan itu menghapus jasa-jasanya dia. Dan kalau bukan karena dia, kamu nggak ada di sebelah papa sekarang, Nak. Ini Mbak coklatnya. Makasih ya. Maaf jadi ngerepotin kamu deh. Enggak, Mbak. Saya bantu sebisa saya aja. Diminum ya, Mbak. Saya tuh pernah baca, katanya coklat itu punya zat alami yang bisa memacu hormon endorfin sama serotonin. Dua zat ini bisa bikin hormon manusia tuh ngerasa lebih baik, tenang. So tahu kamu. Bener, Mbak. Bener gimana rasanya? Lebih tenang nggak? Ya juga sih, buktinya tadi aku bisa senyum. Ya, walaupun coklatnya pasti nggak bisa ngilangin semua permasalahan Mbak sih. Tapi seenggaknya kondisi badannya lebih baik kan? Reno emang orang yang baik. Dia orang yang sabar. Hatinya tulus. Ini udah waktunya untuk aku jujur. Aku akan jujur sama Reno sebelum Reno tahu dari orang lain dan ngerasa aku bohongin. Mbak. Mbak. Iya. Maaf. Ada yang saya pikirkan.
Ada yang mau saya sampaikan sama kamu. Soal saya. Apa, Mbak?